Halo semuanya, selamat datang di video hari ini. Dalam video ini kita akan mereview K500i produk Board Impact dari Kyuho. Video ini akan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah unboxing, yang kedua adalah soal spek, yang ketiga adalah kegunaan dari alat itu sendiri, yang keempat adalah kami akan melakukan tes drop atau tes yang sengaja dijatuhkan tetapi bukan dibanting ya, dari ketinggian 2 meter, dan akan kami sertai dengan slow motion atau putaran lambat. Yang kelima adalah kita akan ambil unit tersebut, lalu kita akan buka unit tersebut dengan kondisi yang sudah kita tes tadi dengan cara dijatuhkan. Jika kalian punya pendapat, silakan komen di bawah ini. Jika kalian ingin ke bagian yang kalian inginkan, silakan cek deskripsi yang ada di bawah ini. Let's go. Oke, selamat pagi semuanya, atau selamat siang, atau selamat sore, kapanpun teman-teman menonton. Untuk bagian nomor 1 ini, kita akan unboxing terdahulu tipe unit dari produk Kyuho K550i dengan kapasitas 13 mili board jenis Impact Drill. Oke, kita unboxing. Yang pertama kita dapat kita keluarkan dari dus adalah handle atau pegangannya. Kedua, unit itu sendiri, tapi kita abaikan dulu, kita lihat dulu di dalam kantong plastik ini isinya apa. Posisi dus sekarang dalam keadaan kosong. Kita di dalam plastik ini mendapatkan ini semacam penggaris untuk mengukur kedalaman mata bor masuk ke media yang dibor. Oke, ya, panjangnya kurang lebih sekitar 20 cm. Lalu disusul manual book selembar dalam versi bahasa Indonesia, bisa dibaca dengan jelas. Oke, ini kartu garansi. Kartu garansi ini ada sertakan dengan dimana kita harus mengirimkan kembali kartu garansinya, syarat-syarat garansi atau ketentuan garansi. Di sini service centernya mungkin didekatkan. Oke. Untuk unit kita coba lihat, cek fisik dulu. Oke, benar kapasitas 13 mili. Yang penting teman-teman ketahui adalah pastikan unit, untuk sebagai pengalaman aja, pastikan unit yang tertera di sini. Oke, sama dengan kartu garansi yang kita dapatkan. Jadi hanya itu aja yang bisa kita dapatkan dalam unit, dan juga kuncinya. Ini adalah kunci untuk membuka kepala bor ini nantinya. Oke.
Oke, untuk sementara unboxing yang kita bisa dapatkan di dalam box ini hanya seperti ini aja ya. Untuk bagian selanjutnya akan kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Oke kawan, untuk sesi selanjutnya di sesi kedua ini kita akan coba membahas spesifikasi yang ada pada mesin ini. Untuk QHO K550i ini memakai daya 550 watt, tegangan 220 volt. Ini sih biasa untuk rumah tangga. Listrik di rumah tangga kawan pun bisa pakai ini. Kecepatan atau daya putarnya 0 sampai dengan 3000. Artinya kawan bisa menyesuaikan kecepatan putar yang kawan inginkan. Diameter mata bornya yang diizinkan secara spek itu sampai dengan 13 mili. Perlu kawan ketahui bahwa mesin ini di dalamnya kumparannya itu lilitannya ya kawan ya, itu 100% lilitan tembaga. Jika kawan ingin menggunakan pada media besi, kawan bisa memakai diameter mata bornya itu sampai dengan kapasitas maksimum mungkin sampai 16 mili masih bisa. Dengan bahan plat sampai 3 mili lah kawan, itu masih is okay lah. Sedangkan kalau kawan pakai untuk media kayu, kaso atau balok 6 cm pun bisa ditembus dengan diameter 16 mili. Sedangkan kawan kalau misalnya untuk melobangi dinding, jenis kekuatan dinding itu atau tingkat kepadatan dinding atau beton itu sekitar K250 atau K350. Kalau kawan bingung mengenai K250 dan K350, itu biasa yang ada di rumah kita kawan. Itu standar bangunan dinding beton kita itu K250 dan K350, itu tingkat kekerasan kawan. Oke kawan, selanjutnya kita bahas dari fungsi mesin ini sendiri. Berfungsi sebagai apa aja nanti saya tunjukkan. Oke, let's go. Mesin bor ini dengan kapasitas 13 mili, dia bisa berfungsi sebagai, yang pertama adalah satu, untuk bor beton. Kedua, untuk bor plat besi tipis atau besi panel. Yang ketiga adalah buat untuk besi plat biasa. Yang keempat adalah berfungsi sebagai bor kayu yang sering kita gunakan dalam rumah tangga. Oke. Fungsi dari mesin ini akan kita bahas. Oke. Ya. Ini sebenarnya diciptakan untuk buat kita selipkan ke kantong sewaktu kita bekerja dengan tangga, waktu ada kerjaan di atas. Oke. Di sini ada selektor, oke, yang lambangnya bor. Ini buat besi, kayu, ya, medianya seperti itu. Yang gambarnya palu berfungsi sebagai untuk tembok karena ini ada daya impactnya, ya. Waktu nyala akan terasa impactnya di sini, ya. Oke. Yang ini sebagai untuk penahan kecepatan sewaktu dipakai, kecepatan mana yang ingin kita gunakan. Yang ini adalah untuk putaran kiri dan kanan. Oke, ya. Yang ini sendiri, ini kita dapat satu kunci. Oke, ini untuk membuka kepala bor yang berkapasitas 13 mili. Oke,
Nah, unit ini sendiri sudah dibuat dengan ventilasi angin yang sangat baik ya. Lihat ventilasi udaranya ini terdapat di depan dan belakang. Oh ya kawan, ada satu tombol kecil di sini. Ini fungsinya untuk kita mengkunci switch ini sendiri. Oke, misalnya kawan ingin menahan kecepatan di kecepatan tertentu sehingga jari atau tangan tidak cepat lelah, kawan tinggal pencet ini ya, lalu pencet ini. Oke, dia akan terkunci kawan. Oke, nah jika ingin melepaskan kembali, kawan hanya tinggal mencet switchnya saja, maka dia akan terdengar bunyi klik gitu, dia akan bebas switchnya seperti ini kawan. Oke, lepas. Oke, kita tekan kembali, kita pencet kembali, maka dia akan terkunci kembali di kecepatan yang tertentu yang kawan inginkan. Jika kita pencet kembali, akan ada bunyi klik. Oke, dia lepas. Oke kawan ya. Lalu di dusnya ini sendiri dikatakan di sini ada satu lambang kotak gini, seperti ini, melambangkan, kalau kita baca di spesifikasinya, ini melambangkan artinya dia ada proteksi ganda untuk masalah kelistrikan, jadi lebih aman untuk dipakai ya. Wattnya di sini bisa kawan lihat, di sini adalah 550 watt ya. Nah, kalau ini tulisan bahasa kanji lah, saya nggak belajar sampai ke sana. 550 watt itu kapasitas dari mesin tersebut. 0 sampai 3000 rpm ini speed yang bisa kita mainkan. Artinya dari diam sampai 3000 dia bisa dimainkan. Volts itu sama dengan 220, itu standar buat listrik di Indonesia seperti demikian. Oke. Oke, untuk sementara ini aja bagian yang bisa saya bahas dalam mesin ini. Pada sesi kali ini, sesi keempat, saya akan menunjukkan nomor series mesin tersebut. Nanti kita akan melakukan sesi penjatuhan barang ya. Akan saya lakukan 3 kali percobaan pada setiap permukaan ya, dengan posisi yang berbeda ya. Posisi pertama adalah saya memegang seperti ini, dijatuhkan pada ketinggian 2 meter. Oke, yuk cek. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, nomor series yang sama. Oke, sekarang saya akan melakukan dengan cara posisi demikian untuk penjatuhan. Oke, tuh Pak, enggak. Oke. Masih dengan nomor yang sama. Dengan nomor sama. Sekarang saya akan menjatuhkan pada posisi demikian. Oke.
Oke, 1, 2, 3. Oke, cukup untuk 3 kali percobaan dengan nomor seri yang sama dan pada permukaan yang sama. Oke, nanti kita akan lanjutkan pada permukaan yang berbeda. Oke kawan, kita lanjutkan. Ini adalah sesi drop test yang dijatuhkan ke besi plat bordes. Tapi sebelum saya melanjutkan, saya mohon maaf atas sesi yang penjatuhan pada di tanah karena ada sedikit gangguan kamera. Oke, kita lanjutkan kawan. Oleh sebab itu, sekarang saya kasih tes di sini agar lebih real kawan, yang kelihatan putih itu. Oke, mohon maaf yang tadi pertama tadi itu masih error. Oke, dengan nomor series yang sama, saya penjatuhannya dengan saya pegang seperti demikian ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Oke kawan, masih dengan nomor seri yang sama tanpa rekayasa. Kita akan lanjutkan dengan top test selanjutnya dengan posisi saya memegang seperti ini. Oke. Oke, siap. Oke, dilanjutkan. Masih nomor seri yang sama akan saya pegang pada posisi demikian. Oke, kita lihat penjatuhannya seperti apa. Oke, ya lihat. Oke. Oke, sesi yang terakhir dengan nomor seri yang sama. Perlu diketahui, ini adalah sesi yang paling menyakitkan karena yang kita coba adalah pada permukaan beton. Oke, seperti biasa akan saya jatuhkan pada posisi seperti demikian. Oke, ya. Oke, tuh, Pak, gak. Oke, dilanjutkan masih dengan nomor yang sama tapi dengan posisi penjatuhan yang berbeda seperti demikian. Oke, kita lihat hasilnya.
Udah? Tuh. Udah. Oke, perhatikan nomornya ya, masih nomor yang sama tapi dengan posisi penjatuhan yang berbeda ya, seperti demikian. Oke, cek. Oke, 1 2 3. Oke kawan, difokus. Nomornya ini masih nomor yang sama ya kawan ya. Saya cuma ingin menunjukkan hasilnya setelah kita tes penjatuhan 3 kali pada permukaan yang berbeda. Kawan bisa melihat fisiknya. Saya putar aja secara lambat. Lihat ya kawan ya. Ini tadi kita jatuhkan pada tanah liat yang pertama kali. Masih ada tanahnya di sini. Coba di. Oke. Ini mungkin pada beton nih, buat asap semua. Oke. Oke. Tapi sejauh ini saya lihat kawan, ini materialnya sih oke loh kawan. Coba lihat. Kita menjatuhkan 3 kali pada 3 bidang yang berbeda loh kawan ya. Materialnya, plastiknya sih masing wow gitu loh ya. Ya kawan ya, lihat, cuma sejauh ini cuma lecet ini aja ya. Itu perumpamaan misalnya kalau kita mau kerja di atas, kita ini masukin ke dalam saku gitu, karena memang ada gantungannya kan. Ilustrasi kan demikian, kita naik ketinggian kurang lebih 2 meter pada posisi yang berbeda, jatuhnya pada 3 bidang yang berbeda kawan. Rusaknya cuma kayak gini doang. Ini kalau menurut saya sih wow gitu loh. Coba lihat. Ini mah cuma lecet kecil. Ya, nanti kita bedah. Sebelum bedah kita lihat fungsinya masih bisa berfungsi nggak. Ini cuma cek fisik aja dulu sementara. Soalnya dengan harga yang cuma 300 ribuan aja kurang lebih. Di pasaran mungkin sekitar 350 sampai 400 ribu. Kawan udah bisa mendapatkan produk yang sebagus ini kawan. Ya, ini tanpa rekayasa loh kawan. Ya, dengan nomor yang sama awal hingga akhir. Ini pokoknya dari bahan materialnya ini masih wow lah untuk di harga demikian. Oke? Oh ya kawan. Coba kawan lihat ya. Ini masih bisa berfungsi dengan baik loh. Ya, coba tombol ininya kita pencet ya, dia masih bisa lock nggak ya? Ini masih bisa lock kawan. Tuh. Oh, masih bisa ngunci dengan sempurna. Oh, kita pencet sekali lagi. Oh, wala. Ya. Ini kalau dalam bahasa kerennya amazing. Kalau dalam bahasa Indoanya keren kali ya. Ya. Oke, sekarang kita langsung tes aja mesinnya. Kita langsung pasang mata bor
yang berbeda-beda, kita tes pada material yang berbeda-beda pula. Kita cek hasilnya nanti ya. Oke kawan, kita lanjutkan untuk sesi pengetesan dan kelayakan dan fungsinya apakah berfungsi dengan normal untuk media yang akan kita bor. Pertama-tama akan saya pakai mata bor kayu. Ini 13 mili. Ini tanpa ada rekayasa kawan, masing seperti yang terdahulu nomor isinya dengan fisik yang sudah tergores seperti ini ya, tanpa ada rekayasa ya kawan ya. Kita coba dulu. Oke kawan, sebelum saya mulai, ini saya ukur dengan sigmat dulu. Ini ketebalan kurang lebih 7 cm ya. Oke kawan, akan kita langsung mulai dengan nomor seri dan tipe yang sama. Oke, langsung kita cek untuk yang pakai mata bor kayu ya. Kita mulai ya, langsung ya. Coba dilihat, ini tembus. Nomor serisnya. Oke, masih dengan nomor seris yang sama ya. Ini mata bor untuk panel, ibaratnya yang di situ itu besi panel plat ya. Jadi akan segera kita bor langsung ya. Oke. Udah tembus ya. Oke, saya balikin. Ini kan ada tulang. Tuh, lihat, kasih lihat. Ini kan ada tulang. Oke, ini tembus. Seksinya nggak tepat. Oke, ini percobaan kedua. Tembus. Oke. Ya. Ya. Oke. Masing dengan nomor seri yang sama ya. Oke. Sekarang kita mau tes ke beton. Tapi pastikan kawan ini selektornya di gambar palu. Nah, kawan lihat sendiri dia ada daya impactnya. Ya, atau daya tabraknya. Oke kawan. Mata bor betonnya akan kita pasang kurang lebih yang 13 mili ya. Ini ya, ini betonnya seperti ini. Oke, saya pasang dulu mata bornya. Oke kawan, mata bor betonnya sudah terpasang ya. Tapi saya sekedar mengingatkan ya, untuk bidang yang kasar sebaiknya atau bidang yang berat, kawan sebaiknya pakai atau pasang handle ini sebagai alat bantu ya kawan ya. Sekedar mengingatkan saja. Oke, tapi gaya dan teknik orang bor itu berbeda-beda. Oke ya. Oke, kita tes. Let's go. Oke kawan ya, nomor serisnya masih sama ya, tanpa rekayasa ya kawan ya. Let's go. Kawan bisa lihat sendiri dengan mudahnya ini ditembus K350 yang ini ya kawan ya, balok ini ya. Kawan bisa lihat dengan mudah sekali ini ditembus. Tapi modenya ini kawan ke yang ada gambar palu yang impact ya. Oke, coba kita sesi kedua, kita coba tes lagi ya kawan ya. Ini saya tarik dulu. Oke ya, siap.
Oke kawan, tanpa rekayasa kembali, nomornya masih yang sama, ya. Bagus ya semuanya ya. Ya. Oke. Tadi kan kita sudah drop test dan kita sudah melalui tes ke kayu, tes ke besi plat panel ya kawan ya, masih nomor dengan seri yang sama ya. Ini sudah di drop test loh kawan, ya kan? Ya, semuanya masih berfungsi dengan sempurna kawan. Oke. Ya. Oke. Ya, sempurna ya kawan ya. Tapi ingat ya kawan ya, gaya orang ngebor dan teknik orang ngebor itu semuanya berbeda-beda. Kita nggak bisa satukan persepsi ya kawan ya. Jadi semuanya tergantung dari kawan sendiri ya. Oke kawan, masih pada nomor seri yang sama ya kawan ya. Sekarang kita tes buat mata bornya di sini. Oke. Ya, ini medianya kawan. Besi. Lock, coba kita lihat tuh. Oke. Selektornya salah, belum dipindahin. Ya. Oke, jangan sampai keliru kawan. Oke. Ini udah tembus ya. Oke, tembus sampai ke bawah. Lubang kedua kita percobaan. Oke, ini saya mau balik, kasih kawan lihat. Ya, ini ditembus ya kawan ya. Ya. Oke kawan. Ini sekarang kita mau bongkar semua ini mesin setelah tes drop atau penjatuhan, lalu kita tes fungsi juga berjalan dengan baik. Sekarang kita mau lihat dalamannya, apakah ada yang pecah dalam atau tidak ya kawan ya. Kita mulai pembongkaran kawan. Pertama kita foto. Oke. 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 Ya, tadadada. Oke, coba dilihat, didekatkan, coba lihat. Ya, kayaknya sih nggak ada plastik yang crack ya, nggak ada plastik yang pecah kawan. Setelah kita tes beberapa kali penjatuhan pada bidang tanah, lalu beton, lalu besi bordes, itu nampaknya sama sekali tidak ada kerusakan yang berarti. Nggak rusak malah iya kali. Oke. Ya. Perfect ya. Tuh, switchnya semua bagus. Ya. Nah. Ya. Bagus ini semua ya. Masih bagus ya. Copotin aja. Coba. Ya, ini dicopot
Habis ini dulu. Tangan susah. Cepat. Oke. Gearnya bisa difokuskan, coba lihat. Masih bagus ya, nggak ada semacam kayak benturan gitu. BPL kita copotin dulu. Hey. Ya, nggak ada mengalami benturan juga. Ya, masing asnya juga masih bagus. Ya. Oke, sekedar pengetahuan umum ya kawan ya. Ini nampaknya ini pakai bearingnya series 608 kalau nggak salah. Lihat, maklum mata tua nih kawan. 608 ya. Benar ya, 608 ya. Ya, ini bearing umum ini kawan. Ini yang depannya bearing berapa ini? Yang depannya tak bisa, sebentar. Yang depannya itu oke kawan. Untuk bearing depannya ini dia pakai seri 6201. Sekedar informasi tambahan aja kawan, ketika kawan ada beli bearing di luar gitu, mungkin informasi ini bisa membantu. 6201 ya kawan ya, untuk bearing yang depan ini. Sedangkan untuk, saya ulangi kembali, ini yang bearing belakangnya 608 kawan ya. Nah, untuk carbon brushnya coba akan saya bantu kawan ukur ya ini ya. Kenapa saya bilang saya ukur? Karena carbon brush sebenarnya bisa saling subsidiaritas antar merek ya kawan ya. Yang penting ukurannya tepat kawan. Oleh sebab itu saya coba bantu kawan untuk ukur dengan Sigmat. Tebal 4,8 ya kawan ya. Anggap aja 5 lah. Yang cari yang lebih besar nih supaya nanti bisa diamplas kawan. Lebarnya itu 8,85 ya, cari yang 9 atau 10 lah. Dan diamplaskan bisa jadi lebih tipis nanti. Ketinggiannya 12,49. Nah, cari yang 13 lah kawan ya. Nah, kalau tinggi sih nggak begitu pengaruh sih ya, asal jangan jauh-jauh, yang penting lebar sama tebalnya ini ya kawan ya. Nah, cari yang bentuknya kayak gini belakang kawan ya. Ya, beda-beda dikit, yang di sini ada kupingnya atau kuningannya dikit lagi nggak apa-apa, tinggal potong aja. Yang penting ukurannya yang tadi saya sampaikan, kawan beli yang seperti itu. Kalau misalnya tidak ada yang beli yang lebih tebal dikit aja, tinggal diamplas. Perlu kawan ketahui secara umum ya kawan ya, kalau cari carbon brush kawan sebaiknya yang mendekati sama seperti ini tingkat kekerasannya. Cuma kan kita nggak bisa mengetahui itu keras atau enggak ya kan. Nah, bagaimana kita untuk mengetahui itu barangnya bagus atau tidak? Biasanya begini kawan, carbon brush itu semakin padat itu semakin baik ya, semakin lembut itu semakin kurang ya.
Tapi itu juga kawan mesti perhatikan juga ya. Kalau saran saya sih, kalau nggak terpaksa sih kawan, beli yang original aja. Tapi ya kalau ya tidak ada ya sudah ya kawan ya. Tapi kalau memungkinkan, beli yang original yang tadi saya sampaikan ya. Soalnya kenapa? Kalau misalnya kawan beli yang tidak original, biasanya ini kolektornya ini nih kawan, ini lebih cepat habis kalau misalnya dapat yang lebih keras. Kalau misalnya dapat yang lebih lembut, ya kebalikannya. Cuma ya kita nggak tahu kapan itu karbon itu habis, sehingga akan kena ininya, akhirnya bisa rusak nanti karena dia bergesekan langsung sama ini. Karena saking lembutnya ini karbon ya kan, habis kita nggak tahu bersentuhan, rusak kolektornya yang ini nih nanti ini ya kawan ya. Kalau yang original ini kan dari pabrikasi sudah diperhitungkan tingkat kekerasannya ya. Kalau memang di daerah kawan itu nggak ada yang original, ya terpaksa yang nggak ada masalah sebenarnya sih. Yang penting dilihat aja dari sebelah ininya, ketahuan dia ada biasa bunga api atau percikan apinya. Oh iya, ini saya belum mereview yang ini nih kawan, sorry, ini ketinggalan. Untuk belakang ini masing kita cek ya kawan ya. Ini plastiknya semua masih oke loh kawan. Tadi ini saya ketinggalan nih, sorry nih, orang tua beginilah ya kawan ya. Plastiknya ini masih bagus nih ya, nggak ada yang pecah sama sekali ya kawan ya. Ya, sejauh ini sudah saya review untuk semuanya. Ininya juga nggak ada masalah. Oke, ini nggak ada masalah. Oke, ini bagus, nggak ada masalah. Switchnya juga bagus kawan, nggak ada masalah ya kawan ya. Ini sudah kita breakdown semuanya. Semoga semua informasi yang saya sampaikan bisa membantu kawan. Mohon bantuan dukungannya di channel ini supaya bisa berkembang. Like and share jika kawan menyukai. Jika tidak, saya tetap menghormati. Terima kasih dan selamat siang, sore, dan malam tergantung kawan menonton.